Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari manajemen pajak, mata kuliah yaitu sengketa pajak dengan dosen pembimbing Ibu Efni Ceria, SPD NPDE. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang pada minggu pertama ini dengan anggota. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan, saya Muhammad Taufik. Yang kedua Muhammad Fajar Siddiq. Yang ketiga yaitu Nisfu Noviandeka. Baiklah, langsung saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil presentasi kami yang pada minggu pertama, yaitu tentang mata kuliah sengketa pajak. Yaitu yang pertama, dari segi pengertian hukum. Seperti yang kita ketahui, hukum yaitu sebuah negara memang harus menggunakan hukum yang mengatur setiap rakyatnya di dalamnya, di mana hal ini dikarenakan sesuai dengan pengertian hukum, yaitu untuk menjamin kedamaian dan ketertiban setiap orang yang tinggal di suatu negara. Hukum juga diperlukan untuk menegakkan keadilan dari setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat tersebut. Selain itu, dengan adanya hukum juga bisa mengenakan sanksi untuk siapapun yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Yang kemudian dari segi tujuannya, yaitu yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke arah yang positif dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh negara tersebut. Yang kemudian membangun kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut juga. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fajar. Kepada saudara Fajar dipersilakan. Yang kedua itu hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang dilakukan atau yang berlaku pada saat dua atau lebih orang melakukan perjanjian. Nah, hukum ini bersifat hanya itu untuk berlaku pada orang yang melakukan perjanjian saja. Jika orang tersebut tidak melakukan perjanjian, baik itu perjanjian bersifat perjanjian apapun itu, contohnya perjanjian, itu berlaku hukum perdata yang pada saat nanti penyelesaiannya itu mengikat atau menyangkut jalur hukum pada saat penyelesaiannya. Jadi ini menyangkut hukum perdata. Kemudian hukum negara. Hukum negara adalah hukum yang mengatur segala susunan tatanan negara yang menyangkut pada kekuasaan-kekuasaan dalam negara tersebut. Ini biasanya mengatur antara alat-alat negara. Alat negara seperti pemerintahan pusat dan pemerintahan negara. Jadi yang mengatur tersebut adalah hukum negara. Itulah penjelasan tentang hukum. Terima kasih. Kita masuk pada unsur-unsur yang harus ada dalam hukum. Yang pertama, hukum itu harus bersifat mengatur segala sendi kehidupan, sifat ataupun perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada satu negara. Yang kedua, hukum itu dibuat oleh dan dirancang oleh lembaga-lembaga negara yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan merancang hukum tersebut. Yang ketiga, hukum itu harus bersifat memaksa dan mengikat. Jadi hukum ini tidak hanya sebagai aturan tapi juga harus memaksa. Dengan apa memaksa? Dengan aturan-aturan yang dibuat oleh negara tersebut. Yang ketiga, yang keempat, hukum itu harus memiliki sanksi jika mana orang-orang atau perilaku yang melanggar hukum dapat dihukum dan dapat disanksi pada saat dia melakukan itu dan diatur oleh hukum yang berlaku. Kemudian kita masuk pada macam-macam hukum. Yang pertama adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh satu kelompok masyarakat, itu biasanya dibentuk berdasarkan kebiasaan atau tingkah laku yang dilakukan oleh adat tersebut. Jadi hukum adat ini tidak akan sama antara adat satu pada negara ini dan adat yang lain pada negara tersebut. Karena pada prinsipnya adat ini itu berlangsung pada kehidupan masyarakat itu sejak turun-temurun. Jadi tidak ada kesamaan antara hukum adat ini dengan hukum adat yang lain. Kemudian hukum agama Islam.
Hukum agama Islam adalah hukum yang mengatur segala sendi kehidupan umat manusia yang beragama Islam itu menurut aturan Al-Quran. Jadi Al-Quran akan mengatur segala sendi kehidupan. Hukum Islam bukan hanya mengatur segala sendi kehidupan, tetapi juga dalam bentuk lain seperti mengatur dalam hal-hal yang bersifat yang dilakukan oleh umat manusia. Yang terakhir itu hukum kontinual. Hukum yang dibuat oleh masyarakat Eropa itu sejak Kekaisaran Justinus. Jadi hukum kontinual ini adalah hukum yang dibentuk atau yang diperoleh dari sejak Kekaisaran Justinus. Ini salah satu hukum jadi cikal bakal peraturan yang dibuat oleh negara Eropa sekarang. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh hukum. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur segala sendi kehidupan, perilaku ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat dalam satu negara. Jadi hukum ini itu mengatur kehidupan. Untuk melakukan kehidupan tersebut kita harus mengacu pada hukum pidana. Kemudian yang kedua itu hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang dilakukan atau yang berlaku pada saat dua atau lebih orang melakukan perjanjian. Nah, hukum ini bersifat hanya itu untuk berlaku pada orang yang melakukan perjanjian saja. Jika orang tersebut tidak melakukan perjanjian, baik itu perjanjian bersifat perjanjian apapun itu, contohnya perjanjian, itu berlaku hukum perdata yang pada saat nanti penyelesaiannya itu mengikat atau menyangkut jalur hukum pada saat penyelesaiannya. Jadi ini menyangkut hukum perdata. Kemudian hukum negara. Hukum negara adalah hukum yang mengatur segala susunan tatanan negara yang menyangkut pada kekuasaan-kekuasaan dalam negara tersebut. Ini biasanya mengatur antara alat-alat negara. Alat negara seperti pemerintahan pusat dan pemerintahan negara. Jadi yang mengatur tersebut adalah hukum negara. Itulah penjelasan tentang hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen yang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dan sektor pajak. Penanggung jawabnya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Contohnya pajak orang pribadi, pajak badan, PPh dan PPN, dan lain-lainnya. Ciri-ciri pajak: 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Selanjutnya itu fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama itu fungsi anggaran atau budgeter. Yang kedua fungsi mengatur. 3 fungsi regulasi. Selanjutnya fungsi pemerataan atau pajak distribusi, fungsi stabilisasi, dan beberapa fungsi yang lainnya. Berikutnya itu ruang lingkup pembahasan sengketa pajak. Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau Undang-Undang KUP telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia, dan yang semula menganut Official Assessment System menjadi Self-Assessment System. Berdasarkan Self-Assessment System menjadi Self-Assessment System berdasarkan wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Di sisi lain, otoritas perpajakan Direktorat Jenderal Pajak berperan sebagai penyuluh, pelayan, pengawas, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Keberhasilan implementasi Self-Assessment System sangat bergantung pada tingkat kepatuhan. Selanjutnya, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu dia tadi materi yang saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.